Mau pacar dia saja lah. Oke. Senang nggak? Mau pacar dia aja. Kami itu mau balik awal.
Belum. Oh, dia nggak masuk. Oke. Video gagal sama orang. Sound check. Baik, shalom jemaat. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita sepanjang minggu ini. Kita juga bersyukur karena Tuhan telah memberi pemeliharaannya dan perlindungannya kepada kita semua. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Ya, refresh. Detection bagus. Ibadah kita pagi ini kita akan mulai dengan menyediakan diri kita untuk berdoa, dan juga kita juga akan berdoa untuk pelayanan pagi ini serta khotbah yang disampaikan oleh Pastor Sidang, dan juga ibadah kita sepanjang pagi ini. Kita juga akan mengakhiri doa kita nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita bertenang dan kita akan mulai berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi jemaat kami pada pagi ini.
Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami telah melalui sepanjang minggu ini dengan setiap pekerjaan dan usaha yang telah diselesaikan. Kami percaya Tuhan telah memimpin kami dan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan setiap jemaat juga mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan sepanjang minggu ini. Kami mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan kami, dosa kami, perkataan kami, pemikiran kami, ketidaktaatan kami atas firman Tuhan, pelanggaran yang kami lakukan, yang kami sadar atau kami tidak sadari. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami, supaya pada pagi ini kami dapat datang memuji Tuhan, menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pimpin setiap jemaat Tuhan yang datang pada pagi ini, supaya beroleh pimpinan Roh Kudus untuk kami mengalami pekerjaan Tuhan sepanjang waktu di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan, dan juga kesetiaan kami kepada Tuhan. Pimpin Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah hadir, supaya pada pagi ini kami dapat memuji Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, dan juga jemaat kami yang sedang mengikuti live streaming di Facebook, mereka berada di rumah atau di mana saja. Tuhan, mari pimpin mereka juga, bersama mereka juga Tuhan, supaya pada waktu kami sedang beribadah, mereka juga mengalami hadirat Tuhan di tempat mereka sedang beribadah ketika ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang pada minggu ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau terus memberikan kesembuhan kepada mereka, pemulihan kesehatan yang baik. Mereka yang mengalami kesusahan, mengalami kedukaan di dalam hidup mereka, Tuhan, mari Engkau jamah hati mereka. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka, supaya yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang di dalam kesakitan Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengingatkan para warga emas kami yang tidak dapat bersama kami karena kelemahan tubuh mereka, atau mereka sedang berada di rumah atau di mana sahaja. Tuhan, mari lawat mereka, supaya pada ketika ini juga mereka juga mengalami pimpinan dan kuasa Tuhan berdaulat atas kehidupan mereka, dan mereka dipimpin, dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap pelayanan yang telah disediakan, biar Tuhan mendahului semuanya. Pimpin pujian, pengkhotbah, Tuhan sertai, supaya Tuhan memimpin mereka dan menyertai mereka, dan kami dikuatkan, kami meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan pagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan di atas setiap pribadi. Kami bersatu mengikat, mematahkan segala kuasa-kuasa iblis, roh kegelapan cuma mengganggu pemikiran kami, mengacau hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami tawan, kami patahkan semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap jemaat mengalami kebebasan dan pimpinan Tuhan pada waktu ini. Terpujilah nama Tuhan. Juga berdoa Tuhan supaya semasa kami di dalam perkumpulan ini kami berada dalam keadaan yang sejahtera. Jemaat kami yang ada di rumah juga mengalami sejahtera Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita teruskan ibadah kita pagi ini. Kami jemput pimpin pujian Puan Anissa dan tim pelayanan, dipersilakan. Shalom. Selamat pagi semua. Mari saya jemput anak-anak Tuhan yang selesa untuk berdiri, untuk sama-sama berdiri. Mari saudara pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Berkat yang Tuhan telah sediakan untuk saudara dimanapun saudara berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami.
menjaga kami. Yang percaya, mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Yesus kita baik, ada amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, Yesus baik. Yesus
Bapa, pada waktu kami sakit, Tuhan merawat kami. Pada waktu kami kedukaan, Tuhan menghiburkan kami. Setiap waktu, setiap saat, Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Kami hari ini ya Tuhan, sekali lagi datang ke tempat kudus-Mu dengan perasaan kasih rindu kepada Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati cinta kasih-Mu, kami mau menikmati kehadiran-Mu. Seperti pada masa para nabi, di mana Tuhan berbicara kepada umat secara langsung melalui mulut para nabi. Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Walaupun hanya manusia yang berkata-kata di mimbar, tetapi kami berdoa Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kuduslah yang berbicara melalui daripada pendengaran dan hati kami masing-masing. Ya Bapa, walaupun kelemahan manusia yang ditabur semata-mata pada saat kami mendengarkan firman, tetapi kuat kuasa Tuhan yang menghidupkan setiap perkataan sehingga tersimpan dan hidup di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, berkaryalah di tengah-tengah kami. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom. Kita mengucap syukur karena hari ini kita berkesempatan lagi untuk hadir bersama-sama. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, saya percaya bahwa dengan kerinduan kita untuk datang beribadah, datang ke hadapan Tuhan, Roh Kudus membimbing kita untuk menikmati hadirat-Nya. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, seperti yang diposkan oleh Deacon Patrick, tema firman Tuhan pada hari ini ialah teguh di dalam Dia. Teguh di dalam Dia. Saya memulakan khotbah ini dengan satu cerita di mana saya dan istri adalah seorang peminat tanaman. Peminat bertani dan menternak. Salah satu mungkin boleh kamu lihat, ada ternakan anjing di sana. Tapi belum pandai, belum paham bahasa anjing lah. Tapi kalau apa anjing mau tengok dari mata dan pergerakan dia, memang ada sedikit diketahui. Dan juga bertanam. Kami suka untuk menanam buah-buahan, sayur-sayuran, tetapi malangnya sayur-sayuran jarang yang menjadi. Selalu saya bertanya pada Deacon Patrick dulu, kenapa begini, macam mana begini, tapi tidak juga menjadi. Jadi kami menanam buah-buahan dan terakhir kasih kawin. Semua yang saya kasih kawin tidak pernah menjadi. Terbaru saya ikut Deacon Yesus kasih kawin durian, tidak menjadi durian saya. Jadi, tapi minat itu sangat tinggi. Kalau kamu lihat di belakang sana ada dua pokok yang berduri, dan pokok itu bukan sawit, itu adalah pokok salak. Pokok salak. Dulu masa kami tanam pokok salak itu dari biji, masa kecil kami biarkan dia tinggi, dan waktu mau sudah besar mau kasih pindah, lalu saya berkata dalam hati saya, ngambil nih pokok salak sini, kalau dia besar sedikit baru saya kasih pindah. Lama punya lama, akhirnya pokok salak itu makin besar, dan saya berpikir bahwa senang saja ini cabut kasih pindah. Dan pada hari ini kalau kamu lihat di belakang pokok salak itu sudah besar. Hari itu saya try kasih pindah, tidak dapat.
karena akar dia sangat kuat sampai dalam tanah. Saya pun berpikir, apakah ini dimusnahkan saja? Nah, tapi sayang pokok salak itu. Saya mencari jalan untuk kasih cabut dia, tidak dapat. Biarpun nanti saya buka duri, mungkin saya perlu korek lebih dalam lagi supaya boleh tarik satu kali dengan akar. Tunggu punya tunggu, akhirnya pokok salak itu sudah semakin kuat mencengkam di tanah dan sukar untuk dipindahkan. Saya pikir dan saya ingat masa dulu sewaktu saya menjadi orang percaya, bermula dengan nol, bermula dengan baru percaya kepada Tuhan, bermula dengan suka-suka, akhirnya rindu, akhirnya lama-lama mau tetap bersama-sama dengan Tuhan. Saya pikir semua kita demikian. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, demikian juga kekristenan kita. Kita mulai dari nol. Kita mulai daripada mungkin terikut-ikut dengan ibu bapak kita, mungkin terikut-ikut dengan kawan, tapi akhirnya kita mulai tetap pendirian kita untuk ikut Tuhan. Nah, kita harus berkembang supaya semakin teguh di dalam Dia. Mari kita baca dalam Kolose 2, 6-7. Kolose 2, 6-7 berbicara tentang teguh di dalam Tuhan. Seperti cerita pokok salak tadi. Mulai daripada kecil, bibit, akhirnya bila besar, susah untuk dipindahkan, semakin kuat. Kolose 2 ayat 6-7. Saya membaca dalam terjemahan Borneo karena dia lebih dekat dengan bahasa kita, lebih mudah difahami. Kolose 2 6-7. Oleh sebab kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah melangkah dalam Dia, berasas dan terbina dalamnya, serta bertapak teguh dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, penuh melimpah dengan kesyukuran. Ia seperti seolah-olah menggambarkan diri kita, di mana kita sudah mulai menerima Yesus, sama ada secara sendiri ataupun secara diceritakan ataupun oleh orang-orang tua kita, sahabat dan sebagainya. Dan kita telah menerima Yesus. Dan setelah menerima, harus hidup melangkah di dalam Dia dan terbina terus di dalam Dia dan bertapak teguh di dalam iman percaya kita kepada Dia, sebagaimana yang sudah kita diajar sebelumnya, dan hendaklah kita penuh dengan kesyukuran, melimpah-limpah, melimpah ruah dengan kesyukuran. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, apa saja yang perlu kita lakukan untuk tetap teguh di dalam Tuhan? Teguh di dalam Kristus itu adalah penting, dan ini adalah perkara yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Oleh itu mari kita sama-sama belajar bagaimana kita tetap teguh di dalam Tuhan. Menurut pembacaan kita dalam terjemahan bahasa Borneo tadi, hiduplah melangkah dalam Dia. Yang pertama, bagaimana tetap teguh di dalam Tuhan? Hiduplah melangkah dalam Dia. Hiduplah melangkah. Hiduplah. Hidup itu, hiduplah adalah akar kata daripada hidup, yaitu terus bernyawa, stay alive. Terus bernyawa. Hiduplah. Terus bernyawa. Teruskan. Dan melangkah. Berjalan dengan kaki atau memulai perjalanan. Hiduplah melangkah. Teruskan bernyawa. Teruskan dan mulakan berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Hiduplah melangkah dalam Dia. Terjemahan Borneo, kalau terjemahan bahasa Indonesia, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tidak berubah, tetap di dalam Dia. Dalam terjemahan aslinya, en auto peripetaiti,
Yang dimana terjemahan itu bila diterjemahkan adalah berjalan bersama dengan Dia. Mengapa saya lebih suka baca bahasa Borneo? Karena dia bukan diambil dari terjemahan bahasa Indonesia, dia diambil dari terjemahan teks aslinya juga, dan kita lebih mudah memahami dan lebih dekat dengan bahasa kita. Nah, sidang jemaah, berjalanlah bersama dengan Dia, seiringan dengan Dia. Untuk tetap teguh di dalam Dia, kita harus belajar bersama, berjalan bersama dengan Tuhan. Satu proses, harus belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam situasi pada masa ini, kalau kamu kenal, saya punya adik si Japanus, memang kamu kenal lah kan. Dia bukan habis kontrak, tetapi company dia di Sabah ditutup, dan dia mau dipindahkan di Semenanjung. Tidak, dia mau. Lalu dia kata, bagus ya balik kampung. Saya pun tanya dengan dia, kok masih biasa kerja kampung, Pak? Berapa tahun kau kerja? Bukan kerja kampung, tidak kerja kasar, tidak pegang parang, tidak pegang tombak sawit. Kau biasa, bolehkah? Dia bilang dengan saya, boleh, tapi saya kena belajar dari mula. Belajar kasih kuat badan, belajar kasih tebal-tebal tangan. Lalu saya kata, macam mana kalau tiba-tiba susah di kampung? Carilah kerja. Dia bilang, tidak, saya balik kampung juga. Saya percaya, walaupun saya balik kampung, Tuhan tidak pasti tinggal saya. Tuhan bukan di perkantoran saja. Dia kata, Mbah, saya bilang, terima kasihlah sebab kasih ingat saya. Nah, sidang jemaah, mungkin ada ramai di antara kita yang sangat terjejas dengan pandemik ini. Bukan lagi mungkin, memang ramai terjejas. Kalau kita lihat, jangan jauh lah, jangan pergi ke Tuaran saja. Banyak kedai kosong, banyak yang sudah tidak berniaga lagi, banyak yang mengeluarkan duit simpanan. Mungkin kita melihat situasi ini situasi yang tidak baik, situasi yang buruk. Tetapi dalam hal ini, bila kita sejalan dengan Tuhan, seiring dengan Tuhan, tidak pun kita terus dapat berkat banyak, tetapi hati tetap tenang, masih boleh melalui. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, hiduplah melangkah dalam Dia, bermaksud melangkah dalam iman dan persatuan dengan Tuhan selama kita hidup, selama kita masih bernyawa. Kemudian yang terpenting, kita akan berjalan ke arah yang benar dengan selalu berfokus pada Tuhan dan mengikuti pimpinannya. Itulah maksud berjalan dalam Tuhan. Belajarlah berjalan dalam Tuhan. Walaupun situasi tidak selalunya baik, tetapi kita tetap ada semangat, kekuatan, ada motivasi meneruskan hidup karena kita percaya Tuhan berserta dengan kita. Hidup melangkah di dalam Dia berarti berfokus kepada Tuhan dengan mengabaikan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Berfokuslah kepada Tuhan dengan mengabaikan hal-hal yang boleh mengalih perhatian kita. Itu berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Dia. Melangkah bersama Tuhan bermaksud membaca kitab suci. Kenapa ini penting? Karena kita belajar mengetahui janji-janji Tuhan, perbuatan Tuhan, siapa Tuhan melalui kitab suci saja, tidak ada di tempat lain. Kita hanya dengar khotbah, itu terbatas sama sekali. Karena kita hanya dengar pada hari Ahad. Kita membaca renungan-renungan, itu terbatas sekali. Karena hanya ayat emas diambil, lalu dihuraikan. Tetapi untuk lebihnya, dalam kitab suci ada banyak menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam kitab suci ada banyak menceritakan janji-janji Tuhan. Dalam kitab suci ada banyak hal tentang siapa Tuhan yang tidak boleh didapati di luar daripada kitab suci. Berjalan seiring dengan Tuhan artinya membaca kitab suci, berdoa,
lakukan masa saat teduh. Masa saat teduh maksudnya hanya antara kita dengan Tuhan, kasih rileks diri dan buka pikiran untuk Tuhan dan untuk kita, yaitu refleks, renungkan diri, bandingkan diri apa yang sudah kita perbuat dan coba mengingat Tuhan, membuka pikiran bersama dengan Tuhan. Nah, hidup melangkah di dalam Dia berarti perhatikan petunjuk Tuhan. Setiap hari ada saja petunjuk Tuhan. Dalam masa situasi mencabar seperti ini, ada petunjuk Tuhan. Setiap yang kita alami, pertukaran musim, musim suka, musim duka, musim apa sajalah, musim gembira, musim semua segala musim yang kita hadapi, ada saja petunjuk Tuhan. Kalau kita beli satu barang, kita beli di kedai, ada katalog dia ikutkan bersama. Kalau beli rice cooker, biarpun kita sudah campin guna rice cooker, tapi tetap ada katalog juga dia bagi. Kalau kita beli tol untuk kerja dan sebagainya, ada saja katalog dia bagi. Demikian dengan Tuhan, setiap permulaan musim yang kita hadapi, ada saja petunjuk Tuhan di sana. Kalau kita lihat seperti sebuah katalog, sekarang musim pandemi. Lalu sebelum musim pandemi, ada saja petunjuk Tuhan apa yang perlu kita perbuat. Oleh itu berjalan bersama dengan Dia, maksudnya perhatikan petunjuk Tuhan. Dan berjalan, melangkah di dalam Dia, artinya mengikuti pimpinan Tuhan, menganalisa, merefleksi setiap langkah kita. Kita harus analisa setiap langkah kita. Betulkah tidak? Apakah ini sejalan, seiring dengan Tuhan? Kita harus ada refleksi bagaimana kehidupan kita hari ini. Kita harus menganalisa setiap perbuatan kita. Hidup melangkah di dalam Dia berarti patuhilah perintah Tuhan, carilah bimbingan Roh Kudus. Patuhilah perintah Tuhan, mencari bimbingan Roh Kudus. Sedang jemaah yang kedua, hidup teguh di dalam Dia adalah yang dikatakan di sana berasas dan terbena di dalam Dia. Berasas dan terbena di dalam Dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dalam terjemahan Borneo, berasas dan terbena di dalam Dia. Berasas itu dari kata akar, kata asas. Apa-apa yang menjadi dasar, apa-apa yang menjadi dasar kepada pendapat ataupun pikiran kita. Lalu yang terbena pula bermaksud sudah didirikan, wujud terbentuk daripada sesuatu. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, lalu kita analisa dalam bahasa Indonesia Dia, berakar di dalam Dia. Berakar bermaksud adalah asal mula, pokok ataupun pangkal. Berakar berarti ada akarnya, keluar akarnya, mendalam atau berpegang teguh. Berakar juga dimaknai sudah lama bertapak atau bertempat tinggal. Jadi yang kita maksud berakar ialah dibangun dan bertambah teguh di dalam Dia, adalah berasal dari Dia, berpokok pada Dia, berpangkal pada Dia. Kita dibangun dan bertambah teguh iman kita kepada Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Hendaklah kita teguh di dalam Dia. Hendaklah kita berpokok pada Dia. Apa nih berpokok? Ialah bertumbuh di dalam Dia, menjadi besar dan seterusnya berbuah. Hendaklah kita berpangkal segala sesuatu pikiran kita, segala sesuatu keputusan kita, apapun harus berpangkal, bertitik tolak di dalam Dia. Dan kita harus dibangun dan bertambah teguh di dalam Dia, bukan dibangun dengan ajaran-ajaran yang bukan ajaran yang benar,
bukan dibangun dari filsafat nenek moyang atau filsafat manusia, bukan dibangun daripada hidup yang tidak baik, tapi dibangun di dalam Dia. Bertambah teguh iman kita kepada Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seterusnya, teguh di dalam Tuhan melalui daripada teks pembacaan seterusnya adalah di mana kita bertapak teguh di dalam iman. Bertapak teguh di dalam iman. Kalau dalam bahasa Indonesia, hendaklah kamu bertambah teguh dengan dalam iman. Nah, sidang jemaah, bertapak teguh. Bertapak itu definisinya adalah berpijak, berjejak, mempunyai tempat atau asas untuk melakukan sesuatu. Dan teguh pula yang pertama, tidak mudah rusak, tahan lasak, kukuh. Yang kedua, tidak mudah rusak atau terurai seperti binaan sesuatu. Tidak mudah terurai ikatan sesuatu atau kukuh. Dan definisi ketiga, tidak mudah berubah keyakinan atau pegangan, tetap. Dan teks ini sedang membicarakan tentang tidak mudah berubah keyakinan, tetap tidak mudah berubah pegangan. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bertapak teguh dalam iman. Iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang kita tidak lihat, ataupun sesuatu sepertinya yang kita harapkan terjadi tapi kita belum nampak. Kita percaya dia terjadi dan sedang terjadi. Iman juga adalah percaya tentang adanya Allah dan memenuhi segala perintahnya. Iman juga itu berarti ketetapan hati atau kekuatan batin, kekuatan spiritual kita. Sebab itu kebanyakan orang yang punya iman yang kuat dapat melihat mukjizat yang lebih kerap, lebih banyak di dalam hidup dia, karena dia punya kekuatan spiritual, karena percayanya itu tidak tergoyahkan. Sedang jemaah, kita harus berpijak secara teguh, secara tahan lasak, secara kukuh dalam kepercayaan kita. Walau badai menerpa, tapi saat kita berpegang pada sesuatu kepercayaan, tidak akan mudah digoyahkan. Harus punya ketetapan hati yang super atau lebih daripada biasa. Teguh sehingga tidak ada yang boleh menggoncangkan iman kita. Kita harus berpijak secara teguh, secara tahan lasak, secara kukuh dalam percaya kita kepada Tuhan. Harus punya ketetapan hati yang super teguh sehingga tidak ada satu pun yang boleh menggoncangkan iman kita kepada Tuhan. Tidak ada satu pun yang boleh menggoncangkan pegangan percaya kita kepada Tuhan kita. Sedang jemaah, apalagi pada masa ini saja ada banyak hal yang menggegarkan dan bahkan mencoba merobohkan iman kita. Binaan-binaan iman. Ingat, iman kita itu seperti binaan. Setiap hari dia akan dibina. Dan iman kita seperti berupa sebuah bangunan. Apakah iman kita tidak punya musuh? Banyak musuh dia. Banyak. Salah satu musuh yang paling besar itu adalah keperluan atau meneruskan hidup, keperluan hidup. Nah, sedang jemaah, ada banyak perkara yang berlaku setiap saat yang boleh saja mempengaruhi keyakinan kita. Hal yang sangat sepele atau hal yang sangat sepele dan selalu berlaku adalah bila doa kita tidak terjawab. Bila ada keyakinan lain yang mencoba menerobos hati kita dan ingin mengubah keyakinan kita masa kini. Selalu yang paling sepele itu yang sering terjadi bila doa kita tidak terjawab. Oh, Tuhan ini tidak dengar doa saya. Oh, boleh percaya lagi ke Tuhan ini. Saya pun pernah mengalami dan selalu mengalami. Bila doa tidak terjawab, Tuhan ini betul-betul ada. Sampai saya pun pernah berdoa, Tuhan kalau betul-betul Tuhan wujud, kasih tinggallah saya kewujudan Tuhan.
Sampai saya berdoa demikian karena kecewa. Tuhan, betul-betul Tuhan adakah? Kalau Tuhan ada, kenapa doa saya tidak terjawab? Kalau tidak ada, saya sudah mensia-siakan waktu saya begitu lama melayani Tuhan. Sedang banyak lagi saya boleh buat kerja lain. Kalau saya bertani di kampung, tanam sawit apa semua, saya balik, saya sudah banyak pendapatan bulanan. Tapi saya sanggup menjadi pelayan Tuhan dengan tidak seberapa ini. Karena saya percaya Tuhan ada. Tapi hari ini saya tergoncang. Betulkah Tuhan ada? Selalu kita mengalami hal sepele seperti ini bila doa tidak terjawab. Nah, karena hal-hal begitulah kita harus semakin teguh di dalam Tuhan, semakin pengirot, semakin teguh di dalam Tuhan. Sebab itu penulis Kolose mencadangkan agar kita harus berpijak, harus berjejak, harus bertapak, berakar secara kuat dan teguh di dalam iman kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, pada hari ini kita sudah belajar mengenai teguh di dalam Dia. Apa sahaja yang sudah kita belajar? Yaitu yang pertama, hidup melangkah dengan Dia, yaitu untuk tetap teguh di dalam Dia, kita harus belajar berjalan bersama dengan Dia. Yang kedua, berasas dan terbenah di dalam Dia, bermaksud di mana kita harus berakar, di mana kita harus menjadi seorang yang semakin kuat berpegang teguh kepada Tuhan, dibangun di dalam Dia, teguh di dalam Dia, berasal dari Dia, berpokok pada Dia, berpangkal pada Dia, dibangun dan bertambah teguh di dalam Dia juga. Dan yang ketiga, bertapak di dalam iman, bertapak teguh. Kita harus berpijak secara teguh. Kita harus secara tahan lasak, secara kukuh dalam percaya kita. Harus punya ketetapan hati yang super teguh, sehingga tidak ada yang boleh menggoncangkan iman kita. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, marilah kita terus tetap teguh di dalam Dia, karena tidak ada satu kerugian pun yang melanda kita, tetapi semuanya keuntungan, berkat, dan juga kasih sayang Tuhan semakin erat di dalam kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dengan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan sudah menghidupi kami. Oleh itu, kiranya semua kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berakar ke bawah, semakin kuat, dan apapun yang melanda kami, tidak satu pun yang dapat menggoncangkan kami. Apapun yang coba masuk menerobos dalam hati dan pikiran kami tetap teguh bersama-sama dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup setiap hari berjalan bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Kita sangat bersyukur biar di dalam pendengaran kita akan semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita bersedia untuk memberi uang persembahan. Dan semasa uang persembahan nanti kita juga akan terus dengan pengumuman sidang. Ya. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam suara pendengaran. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini kami akan memberi uang persembahan dan persepuluhan kepada pembendaraan Tuhan, dan kami mohon supaya pada waktu kami sedang memberi, setiap pribadi memberi dengan sukacita, dengan pimpinan Tuhan, dan mensyukuri atas setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan jemaat masing-masing. Biarlah pada pemberian ini kami memberi untuk pelayanan di dalam sidang, untuk pekerja pelayanan di dalam setiap aktiviti sidang, dan biarlah semua yang kami serahkan, yang kami berikan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan atas setiap jemaat yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Oke, kita bermula dari sebelah kanan saya dulu, barulah kemudian sebelah kiri. Baik, pada masa jemaat sedang memberi uang persembahan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan pada tahun ini di gereja Glory, ya, untuk pelayanan bersama dengan kota kawasan. Oke. Dan yang kedua mengenai dengan buku yang kita sedang war-warkan di dalam grup WhatsApp dan juga terus kepada pribadi. Di tangan saya ini adalah buku renungan keluarga. Oke. Buku renungan keluarga ini 248 muka surat, dan ini buku adalah untuk setiap keluarga dapat memilikinya dengan hanya harga Rp5 senaskah. Masih ada stok di luar, dan dapatkan sebagai satu pembelajaran bersama dengan keluarga di rumah. Oke. Buku ini adalah buku renungan harian. Maksudnya setiap hari ada persekutuan keluarga diadakan di rumah masing-masing. Jadi bersama dengan keluarga, dan terkhusus untuk kita memberi ajakan pengajaran pendidikan kepada anak-anak kita. Yang dewasa, anak dewasa tidak menjadi halangan untuk mereka turut serta. Kebersamaan keluarga sangat penting untuk kita dapat menggunakan buku ini sebaik mungkin. Contohnya besok kita pulang adalah hari pertama. Jadi satu hari bulan, kalau moleknya itu ikut hari bulan lah. Tapi kalau tidak pun dia adalah buku renungan harian. Ya. Yang buku renungan keluarga ini ada aktiviti dia, ada menyanyi, ada juga membaca firman Tuhan, ada juga membuat jawaban berdasarkan kepada perbincangan dan aktiviti. Aktiviti tidak ada. Yang terakhir itu akan ada doa bersama keluarga. Dan sangat simpel, kita hanya menggunakan masa ini dalam 15 ke 30 menit. Kurang daripada itu pun tidak ada halangan, tidak ada masalah. Cuma buku ini memberi pembelajaran bersama kepada keluarga. So
Satu keluarga boleh dapatkan satu atau lebih pun boleh. Ya. Masih ada di sana harga 5 ringgit. Kalau tidak cukup kita beli odol lagi. Ini juga buku daripada pelayanan kanak-kanak, tetapi buku ini teori dan praktik untuk latihan kepemimpinan. Ini waktu kita sedang kursus online hari itu, dia mensarankan kita buku ini juga. Ya. Dan buku ini adalah buku dewasa, maksud saya untuk activity untuk kepemimpinan, latihan kepemimpinan. Jadi sama ada jemaat adalah pemimpin gereja atau pemimpin kelompok sel atau pemimpin mana-mana persatuan yang keagamaan, buku ini sangat membantu. Ya. Terutama dalam melaksanakan kelompok sel. Nah, saya baru beberapa pages saya membaca kemarin karena saya berjalan-jalan di KK. Jadi saya dapati buku ini memberi pimpinan kepada kita macam mana kita mau melaksanakan. Ada 2 bahasa di sini, satu bahasa Malaysia ya, harap saya bahasa Malaysia ya saya baca. Memang bahasa Malaysia, tetapi dicetak di Korea. Dan ada juga dalam bahasa Inggris. Jadi ada kalau pages untuk bahasa Malaysia 73 muka surat. Dan ada lagi pages yang banyak ini, ada di dalam 135 adalah dalam bahasa Inggris. So yang paham bahasa Inggris boleh baca dalam bahasa Inggris. Ya, so boleh dapatkan ini. Yang ini 15 ringgit. Ya, jadi kalau satu keluarga lagi bagus untuk dapat memiliki ini. Ini ialah latihan praktik saja. Ya, teori dan latihan praktik. Oke, itu berkaitan dengan buku. Cuma yang ini karena tempat. Yang ini tempat dengan saya supaya saya boleh list down nama jemaat untuk dapat memiliki buku ini. Ini satu saja untuk kawasan atau satu saja untuk jadi sampel kita untuk dapat lihatlah. Ya, boleh tengok selepas ini lah. Ini karena booking, karena tempat dengan saya. Tulis nama saja. Beritahu nama saja. Yang ini langsung membeli boleh. Baik, terima kasih untuk perhatian kamu mengenai buku ini. Yang kedua, kita ada mesyuarat agung tahunan dari pastoran. Bukan Pak Agung. Apa Pak Agung? Mesyuarat tahunan, bukan mesyuarat agung. Mesyuarat tahunan gereja yang dicadangkan pada 12 hari bulan 12. Jadi pada waktu period ini, masa ini, setiap persekutuan akan mengadakan mesyuarat masing-masing. Dan mesyuaratnya pun dengan pematuhan kepada SOP lah. Sama ada jarak-jarak dalam gereja atau di atas talian. Boleh terpakai, terima. Yang kita mau ialah laporan setiausaha persekutuan dan juga laporan bendahari persekutuan tersebut. Selepas mesyuarat persekutuan masing-masing, ada 4 persekutuan kita, barulah kepada mesyuarat sidang. Mesyuarat tahunan sidang. Nah, bila sampai mesyuarat sidang, semua jemaat dijemput hadir. Boleh juga live video lah, live streaming, supaya sebagai satu tanda sokongan dan komitmen kita kepada pelayanan gereja ini. Itu nanti pada 12 hari bulan 12. Jadi setiap ketua pelayanan muda-mudi, sekolah minggu, wanita dan wira boleh bermusyawarah sudah, boleh merancang. Oke, yang wira nanti barangkali online saja. Jadi kita tunggu mengurusi kita. Ada juga dia him. Jadi ada musyawarah dalam tempo ini. Yang itu selama ada apa-apa loh? Iya, tahun ini kita ada Natal SOP, norma baru. Tapi kita akan berada di sini, itu akan dimasukkan di dalam perbincangan nanti akan datang. Akan ada Natal. Jadi boleh merancang pakaian baru, ribuan murid, tren baru, dan juga
bersedia untuk kita bersyukuri lagi tahun yang Tuhan beri kepada kita sepanjang tahun ini. Oke, kira sudah. So selepas ini kita akan bersurai, selepas doa terus pulang dan jangan lupa buku ini dulu dapatkan di luar sana. Yang mau tengok dulu ya teori praktik latihan kepemimpinan boleh tengok dengan buku ini nanti. Baik, mari kita berdoa. Kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Terima kasih kebersamaan setiap jemaat di dalam ibadah kita hari ini. Ada juga ibadah nanti malam jam 7.45 dan selewatnya jam 8 kita akan bermula pada malam ini. Yang sidang malam. Untuk menutup doa ini sekali lagi menyambut pastor sidang untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah dapat bersama-sama mengikuti ibadah ini dan juga jemaah yang mengikuti ibadah secara live di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur karena mereka punya masa untuk bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini. Ya Bapa, kiranya Tuhan terus melindungi anak-anak-Mu sepanjang minggu ke depan. Tuhan pelihara, Tuhan pimpin, menjauhkan segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Ya Bapa, kiranya Tuhan terus menyertai bisnis mereka, pekerjaan mereka, persekolahan, ya dan sebagainya. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Yes, boleh. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Iya. Ada wajar apa? Lebih best sama. Gue punya motor bang, motor Sama. masih sama. Mana itu ya? Oh, Oke. Di tangan bisa punya anu pak? Itu malu ambil lah. Masih Cepat aja. mana dorong aja lah. Cepat balik. Bila lah. Di sini bang. Benar. Habis berikan bilang dulu ya. Ayo, kau pakai lah dulu. Lebih. Kau hari di dalam si kulit di dalam si. Oh, nak koris ya? Nanti ke bawah. Oh,